Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Rakyat. Kali ini kita akan membahas pelajaran IPA kelas 9, soal dan pembahasan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Jadi nanti akan kita sajikan beberapa macam soal dan langsung kita bahas. Oke, langsung saja pada soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini kita disuruh mengamati. Jadi ada soal amatilah gambar pembelahan sel secara mitosis di bawah ini. Jadi ada 4 gambar, gambar 1, 2, 3, 4 yang merupakan tahapan pembelahan dari metafase dan anafase adalah apa? Jadi kita disuruh menentukan tahapan pembelahan dari metafase dan anafase. A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4 dan 1. Jadi dari soal ini jawabannya adalah yang C 2 dan 4. Karena kita tahu bahwa yang namanya metafase ini dicirikan atau cirinya adalah kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Ini terdapat pada angka nomor 2 ini. Kemudian pada fase anafase itu kromosom bergerak menuju kutub berlawanan, yaitu yang nomor 4. Sementara yang nomor 1 ini adalah profase, sementara yang nomor 3 ini adalah telofase. Sehingga jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Pertumbuhan yang dialami oleh organisme menunjukkan adanya pembelahan secara titik-titik. A. Mitosis, B. meiosis, C. karyokinesis, D. sitokinesis. Dari pertanyaan ini kira-kira jawabannya apa? Kita lihat, jawabannya adalah A. Jadi pertumbuhan ini merupakan pembelahan mitosis, yaitu pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi aseksual. Sudah jelas ini? Oke, langsung kita lanjutkan soal yang nomor 3. Pembentukan zigot dikelompokkan menjadi beberapa fase. Suatu fase pembentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel zigot terus-menerus disebut fase titik-titik. A. morula, B. blastula, C. gastrula, D. organogenesis. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah morula. Pada fase morula ini adalah suatu fase di mana pembentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel zigot yang terus-menerus. Ini sudah jelas kiranya. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Kromosom mengganda, kemudian memadat. Peristiwa ini terjadi pada tahap A. metafase, B. profase, C. telofase, dan D. anafase. Nah, pada saat kromosom mengganda ini kira-kira apa? Ternyata pada tahap profase, yaitu tahap pertama. Nah, jadi tahap-tahap pada profase itu antara lain dicirikan dengan kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Yang selanjutnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kiranya sudah jelas yang nomor 4. Kita lanjutkan lagi. Sekarang yang nomor 5. Membran inti mulai kembali bergabung pada tahap titik-titik. A. metafase, B. profase, C. telofase, D. anafase. Nah, jawabannya adalah telofase. Tahap-tahap pada telofase antara lain membran inti mulai kembali bergabung, kemudian terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, ini pada tahap-tahap telofase sudah jelas ini. Oke, kita lanjutkan sekarang yang soal nomor 6. Ini jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan meiosis adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4.
Pada pembelahan meiosis itu jumlah anakan yang dihasilkan adalah 4, sementara pada pembelahan mitosis itu 2. Nah, ini pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dan 1 sel tunggal. Kita lanjutkan soal yang nomor 7. Ciri-ciri profase 2 adalah titik-titik. A. Membran inti terbentuk kembali. B. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. C. Kromosom berjajar pada bidang pembelahan. D. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Jawabannya adalah B. Jadi pada profase 2 itu membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, yaitu pada jawaban yang B, pada opsi yang B. Kita lanjutkan soal yang nomor 8. Peningkatan aktivitas kimiawi terjadi pada titik-titik. A. Anafase. B. Interfase. C. Metafase. D. profase. Jawabannya adalah B. Interfase. Jadi antara pembelahan mitosis yang satu dengan mitosis berikutnya terdapat satu fase yang disebut interfase. Pada tahap ini terjadi peningkatan aktivitas kimiawi. Sudah jelas kiranya ini. Lanjutkan soal yang nomor 9. Sitokinesis yang terjadi pada proses mitosis berlangsung pada tahap titik-titik. A. Anafase. B. Metafase. C. Telofase. D. Profase. Jadi yang namanya mitosis ini terjadi pada proses berlangsung pada tahap C. Telofase. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Kiranya sudah jelas ini. Kita lanjutkan pada soal terakhir nih yang nomor 10. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelahan sel untuk titik-titik. A. Pertumbuhan. B. Perbaikan. C. Perkembangbiakan. D. Perkembangan. Kira-kira apa ini? Kira-kira jelas. Jadi pada proses reproduksi seksual ini adalah untuk perkembangbiakan. Jawabannya pada opsi atau pilihan yang C. Pada proses reproduksi seksual ini diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Jadi itu tadi ada 10 buah soal yang sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik semua, khususnya di kelas 9 di semester 1 ini. Sampai jumpa dengan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.